Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian merasa deg-degan setengah mati pas mau presentasi di depan kelas atau meeting di kantor? Tiba-tiba semua kata yang sudah disiapkan hilang entah kemana. Tenang, kalian nggak sendirian. Banyak banget yang merasakan hal yang sama. Tapi, berita baiknya, jago berbicara itu bukan bakat lahir, melainkan sebuah skill yang bisa kita asah bersama. Nah, dalam video kali ini, aku akan bagikan 7 tips ampuh yang akan mengubah cara kalian berbicara di depan umum. Dari yang awalnya gemetaran jadi lebih percaya diri dan memukau. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Tips pertama dan yang paling fundamental adalah, kenali dirimu sebelum kamu bicara. Ini kedengarannya simple, tapi sering banget dilupakan. Coba deh, tanyakan pada diri sendiri, apa sih kekuatan dan kelemahanmu saat berbicara? Apakah kamu tipe yang bicaranya cepat saat gugup, atau sering bilang, atau, Dengan mengenali kebiasaan ini, kita bisa lebih sadar dan mulai memperbaikinya. Pahami juga apa yang membuatmu bersemangat. Saat kita membicarakan sesuatu yang kita sukai, energi dan antusiasme itu akan terpancar secara alami. Jadi, sebelum menyiapkan materi, luangkan waktu sejenak untuk refleksi diri. Kenali dirimu, maka kamu akan menemukan suaramu yang paling otentik. Tips kedua, kuasai materi, bukan sekadar menghafal. Ini adalah kesalahan klasik yang sering dilakukan banyak orang. Kita sibuk menghafal kata per kata, seolah-olah sedang membaca naskah tak terlihat. Akibatnya, saat ada satu kata yang lupa, seluruh kalimat bisa berantakan dan kita langsung panik. Cara yang lebih efektif adalah dengan benar-benar memahami inti dari apa yang ingin kalian sampaikan. Pecah materi menjadi poin-poin kunci. Saat kalian menguasai konsepnya, kalian bisa menjelaskannya dengan berbagai cara. Menggunakan bahasa kalian sendiri. Ini akan membuat penyampaian terasa lebih natural, lebih hidup, dan kalian akan lebih fleksibel dalam menjawab pertanyaan atau merespons audiens. Ingat, audiens ingin mendengar pemahamanmu, bukan kemampuanmu menghafal. Selanjutnya, tips nomor 3. Terima rasa takut sebagai tamu bukan musuh. Rasa gugup atau takut itu wajar banget loh. Bahkan para pembicara profesional pun masih merasakannya. Kuncinya bukan menghilangkan rasa takut itu, tapi mengubah cara kita memandangnya. Jangan melawannya karena semakin dilawan dia akan semakin kuat. Sebaliknya, coba terima perasaan itu. Anggap saja rasa takut itu seperti tamu yang datang berkunjung. Oh, halo rasa gugup, kamu datang lagi ya? Silakan duduk, tapi jangan mengganggu, ya, karena aku sedang ada urusan penting. Dengan mengakui kehadirannya tanpa perlawanan, energi adrenalin yang muncul justru bisa kita manfaatkan untuk membuat penampilan kita lebih bersemangat dan dinamis. Tips keempat, latih lidahmu seperti pedang. Seorang pendekar tidak akan punya tebasan pedang yang tajam tanpa latihan rutin, kan? Sama halnya dengan berbicara. Kemampuan berbicara lancar itu harus dilatih secara konsisten. Kalian bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Coba rekam suaramu saat latihan, lalu dengarkan kembali untuk evaluasi. Latihan di depan cermin untuk melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuhmu. Atau, coba jelaskan sebuah topik kepada teman atau keluarga. Semakin sering lidah kita diasah untuk merangkai kata dan gagasan, semakin luwes dan tajam pula kemampuan kita saat tampil di depan banyak orang. Jangan tunggu sampai ada jadwal presentasi besar, mulailah berlatih dari sekarang, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Tips kelima adalah bangun imajinasi positif. Lihat pendengar sebagai teman, bukan hakim. Ini penting banget. Banyak dari kita gagal sebelum mulai karena sudah membayangkan audiens sebagai barisan juri yang siap mencari-cari kesalahan kita. Pikiran negatif seperti, gimana kalau mereka bosan, atau nanti aku diketawain nggak ya, hanya akan membuat kita semakin cemas. Coba ubah sudut pandang itu. Bayangkan audiens adalah teman-temanmu yang datang dengan tulus untuk mendengarkan dan mendapatkan sesuatu dari apa yang kamu sampaikan. Mereka ingin memahami, bukan menghakimi. Dengan mindset seperti ini, kita akan merasa lebih rileks, lebih ramah, dan koneksi dengan audiens pun akan lebih mudah terbangun. Tips keenam, rangkai gagasan, bukan kalimat. Saat mempersiapkan materi,
Fokuslah pada alur besar dari ide-ide yang ingin disampaikan. Buatlah kerangka atau peta pikiran yang menghubungkan satu gagasan utama ke gagasan berikutnya. Ini jauh lebih penting daripada menulis skrip lengkap kata per kata. Kenapa? Karena saat kita berbicara, otak kita secara alami bekerja dengan menghubungkan ide. Kalau kita terlalu terpaku pada hafalan kalimat, kita akan terdengar kaku seperti robot. Tapi kalau kita fokus pada alur gagasan, kita bisa bercerita dengan lebih mengalir. Kita bisa berimprovisasi, menyesuaikan bahasa dengan reaksi audiens, dan penyampaian kita akan terasa jauh lebih personal dan tulus. Dan tips terakhir yang ketujuh, berbicaralah dari dalam, bukan sekadar dari luar. Maksudnya apa? Artinya, libatkan hati dan emosimu saat berbicara. Jangan hanya menyampaikan data dan fakta secara dingin. Tunjukkan kenapa topik ini penting bagimu. Bagikan antusiasme, kepedulian, atau bahkan kerentananmu. Saat audiens bisa merasakan ketulusan dari apa yang kamu sampaikan. Saat mereka melihat bahwa kamu benar-benar percaya pada pesanmu. Saat itulah koneksi yang sesungguhnya terjadi. Teknik boleh penting. Tapi yang paling diingat orang adalah energi dan ketulusan yang kita pancarkan. Berbicaralah dengan segenap hatimu, maka pesanmu akan sampai langsung ke hati mereka. Nah, itu dia 7 tips untuk menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan jago. Ingat ya, semua ini butuh proses dan latihan. Tidak ada yang instan. Mulailah terapkan satu persatu dan lihat perubahannya. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.